Jangan dimakan dulu ya, mau difoto. I'm not an animal. It's unbelievable, mate. Moment of truth. What's up, we're back at Medabat F. Sekarang kita mau ngapain kan? We are back. Sekarang kita mau barbecue. Bikin barbecue chicken for you guys to enjoy at home. And it's gonna be amazing. Ya, check out the setup. Smoker setup. Belum. Ini ayamnya sudah di brine, kan Dan? Udah. Ya. Kenapa smoked chicken? Ya karena enak sih sebenarnya. That simple ya? It's that simple. Dan ini kan breast. To be honest, like I hate chicken breast in general ya. Bukan karena chicken breast tuh nggak enak. Karena kalau kita nemuin chicken breast di mana-mana, biasanya dia overcook, dia kering. You know lah, orang-orang yang biasa fitness atau apa tahu. Tapi misalnya dia moist dan rasanya enak tuh, it's one of the best proteins out there. And this is what we're trying to make. Kita lagi nyalain arang dengan alat namanya chimney starter. Simple aja, di bawahnya tadi kita kasih material yang bisa dibakar, bisa pakai apa aja. In our case kita pakai tisu sama cardboard. Kita nyalain, terus apinya ketarik sama angin dan udara buat nyalain arang di atasnya. Yep. Kita habis itu tunggu sekitar 10 sampai 15-20 menit lah sampai ini full panas. Nanti dimasukin ke bawah, baru kita stek kayunya. Oke, jadi asapnya bukan dari arang kan ya? Asapnya bukan dari arang, dari kayu. Arang tuh provide initial heat-nya biar dia panas, baru kita kasih kayu. Nah, kenapa kayu? Kayu itu ada rasa smoky-nya. In our case kita pakai mahogany. Mahogany ada rasa khususnya juga. Tapi bisa pakai rambutan, cengkeh, kayu-kayu lain kasih rasa beda juga. Mahogany bahasa Indonesianya apa sih? Mahoni. Oke. Lu udah pernah ya nge-smoke sebelumnya? Udah. Gimana? Dulu di Kalimantan kebetulan banyak pohon mahoni. Ini dari Kalimantan BTW, smokernya. Dibawa dari Kalimantan ke sini. Abis itu ya dulu sering ayam juga, ikan patin, daging apa yang. Ya, patin enak actually. Banyak lemaknya soalnya. Terus patin di sana agak lebih bagus daripada patin di sini karena banyak yang ditangkap dari sungai langsung. Api gede itu juga masalah, kegedean. Jadi kalau api gede tuh nanti bisa dibuka atau dikurangin kayunya satu. Iya, yang penting range-nya di atas 120, di bawah 150 lah. Bisa diambil pakai. Atau enggak? Nah, tadi udah potong kan. Kalau dia udah kepotong terus nggak kebakar, kan sayang. Nah, sekarang kan apinya udah agak gede, jadi kita bisa naruh kayu yang agak lebih berbobot dikit, karena dia bisa bakarnya lebih gampang. So, tadi pakai kayu yang kecil-kecil dulu ya? Iya, yang ini tadi ini yang baru gua masukin tuh yang ini. Oke. Biggest concern kita saat ini, misalnya nanti hujan. Ya mau nggak mau harus stop kan ya? Mau nggak mau harus stop. Tapi bisa diakalin, bisa apinya masih nyala, terus apinya gede, kita bisa pakai carry over aja. Yeah. Fine. Next. It's fine. It's fine. Nggak tahu kelihatan atau enggak, tapi temperaturnya mulai naik ya nih. Berapa sekarang? 90. Taunya nambah kayu kapan itu bagaimana? Ya ini mungkin nggak kelihatan dari kamera, cuma asapnya lumayan menggila tuh. Feeling. Enggak, ya sebenarnya kayak misalnya ini yang udah mau habis tapi apinya belum naik, kita tambahin lagi. Oke. Tapi kadang-kadang ada yang belum kebakar, tinggal di rearrange aja biar naik. Oke. Ini gue juga belum pro banget ya, jadi kayak Patokannya kita mau di temperaturnya berapa ya? 120 ke atas lah kita bisa masukin. Oke. Ini apinya kira-kira udah sampai 130 ya. Di 120 sebenarnya udah bisa dimasukin. Jadi kita buka aja. Dan masukin ayamnya. Ayamnya di apa aja nih? Wrapnya? Ayamnya kita namanya dry brine. Jadi dia itu cuma kita kasih garam sama gula. Terus dikeringin overnight. Tujuannya biar dia tetap moist. Ini sengaja gue taruh di atas semua karena yang ditaruh di atas matangnya akan lebih cepat. Ayamnya udah masuk. Tutup 45 menit and we'll see you guys later. So, gue pribadi tuh suka makanan smoke asap-asap, tapi pengetahuan gue terbatas. Yeah. Yang gue tahu, semua civilization, semua culture tuh pasti ngasap karena dalam asapnya tuh ada phenols, formaldehyde, yang memang memiliki properti antibakteri, antifungal. Jadi orang tuh pasti udah ngasap dari zaman-zaman sebelum punya kulkas gara-gara preservasi makanan. Jadi habis berburu, ya udah ada banyak daging bisa langsung disimpan awet gitu. Iya. Gue taunya gitu doang. You go a bit further.
Ya, sebenarnya kayu-kayu itu sendiri ada dari those phenols dan ada oilsnya juga di kayu-kayu itu ada kontribusi rasanya ya. Setiap kayu punya rasa unik. Misalnya di luar orang tuh suka nyari rasa mesquite kalau kalian pernah dengar, atau dari apple wood. Kita tuh kalau orang Indonesia biasa barbecue tuh carinya kayu rambutan, kayu cengkeh, kayu kayak kita pakai sekarang mahoni. Misalnya CI itu terkenalnya pakai kayu kusambi spesial dari sana yang rasanya beda kalau dimasaknya nggak pakai itu. Menurut gua ada semacam primal association antar rasa smoke yang bikin makanan tuh jadi lezat. Pada intinya enak aja sih. Dan kayu-kayu berbeda itu memberikan rasa enak yang berbeda kepada hal yang kita smoke, dan tergantung apa yang kita smoke, kayu yang beda tuh bisa ngasih rasa yang lebih cocok apa lebih nggak cocok. Yang gua tahu dari dulu gua suka banget bandeng asap. Bandeng asap enak banget tuh, lemaknya kalau dari asap tuh it takes in the flavor of the wood really good. Ikan roa, cakalang dari Manado. Oh, roa tuh di asap ya? Asap. Gua kira goreng. Itu enggak. Sama CI kan kayak gue bilang tuh. Dari Indonesia Timur tuh juga diasap. Di Jogja ada namanya mangut, lele itu juga lele asap dimasak pakai santan, itu juga jadi asap. Banyak sebenarnya, walaupun nggak begitu mainstream ya. Biasanya kan kita bakar kan, sate itu direct, ini lebih indirect, tapi menurut gua nggak kalah enak sih rasanya. Interesting. Yang menarik juga tuh, misalnya kita ngeliat di negara-negara yang selalu dingin, kan itu lumayan masuk akal lah. Iya. Panas jadi selalu mereka main api, tapi ternyata di negara tropis itu juga banyak ya, asap-asap. Di Indonesia aja banyak banget aja. Iya, sebenarnya Indonesia itu menarik karena kita punya biodiversity paling luas ya di dunia, salah satunya. Dan jenis-jenis kayunya tuh banyak banget. Jadi kalau misalnya ada yang mau ngulik arah sana, kayu apa dicampur dengan bahan baku apa, jadi produk apa tuh, itu menarik banget sebenarnya. Ayamnya sudah selesai, tetapi top 3 Master Chef sibuk. Balas-balas, banyak urusannya Pak. Lumayan. Panggilan-panggilan kerjaannya Pak. Ayamnya tuh Pak, udah tuh Pak. Oke. Nggak gosong Pak, tenang aja. Oke, 45 menit. Moment of truth. Oke. Nah, warnanya bagus ya. warnanya bisa lebih bagus. Biasanya dia lebih coklat. Tapi yang penting kita cek secara temperatur ya. Kita nyari di 145. Sekarang gue mau spritz dulu ini pakai air. Biar dia nggak begitu kering. Yang bawah gue tambahin dikit waktu masaknya. Biar dia moist, oke? Biar dia nggak terlalu kering barknya. Nah ini sebenarnya secara temperatur udah matang, tapi yang mau gue lakuin adalah masih tetap masak dia setengah jam lagi di bagian smoker yang nggak begitu panas. Apa alasannya? Gue pengen rasa asapnya lebih infused ya. Berapa menit lagi? 20 menit lah. So, why chicken? Chicken is basically a blank canvas. Ayam tuh kanvas kosong gitu. Misalnya lu pelukis, lu mau lihat apa? Kanvas kosong. Lu bisa naruh rasa apapun ke ayam ini. Makanya sengaja gua bumbuin cuman untuk naikin rasa alami ayamnya, yaitu gula, garam, lada hitam. Nantinya juga kita bakal bisa lihat aplikasi-aplikasi bumbu lain yang sangat bervariasi, yang sangat versatile, yang bisa bikin ayamnya jauh lebih enak lagi. What sauces are we gonna make today? So, kita bakal buat satu barbecue sama satu lagi kita campur semacam sambal lembe gitu. Jadi bukan Bali tapi ada nuansa Bali. Nice. Tadi lu sebut ada formaldehyde atau biasa dikenal sebagai formalin ya? Yep. Itu bukannya, ingat nggak dulu ada rumor-rumor bakso dikasih formalin pengawet mayat, itu bukannya bahaya ya? Iya bahaya. Bahaya. Terus? Here's the thing, kalau misalnya lagi asap, pertama kita harus ngerti dosis. Not everything is poisonous kalau dosisnya nggak benar. Contoh, lu minum air banyak banget, lu bisa dapat water poisoning, bisa mati kalau minum air banyak banget. Hydro intoxication. I'm not aware of the term. That's the term. Right. Anyway, untuk si formaldehyde-nya, pertama nggak sebanyak itu. Satu, kita nggak sering-sering banget makanan asap. Yeah. Jumlahnya tidak terlalu berbahaya. Okay. Lalu dalam proses pemasakannya, banyak formaldehyde-nya itu broken down in the process. Oke. Jadi jumlahnya masih sangat aman untuk dikonsumsi. Oke. Ini juga alasannya kenapa semua negara biasanya ada kuliner smoked. It's been consumed since a very long time, dari zaman-zaman sebelum ada kulkas. Oke. Itu aman ya, gue nggak mati ya makan masakan gue sendiri. Amin. Udah 20 menit lagi ya tadi? Yep. Jadi total cooknya kurang lebih udah 1 jam. Nah, Okay. oh definitely.
Yeah, it's done more or less. Okay. Right. Dan Hah? 145 tadi ya. Itu bukannya agak rendah ya? Enggak, karena walaupun FDA ngerekomennya ayam diangkat di 165 Fahrenheit, 165 Fahrenheit adalah temperatur yang harus di hold selama 1 detik untuk semua bakteri di ayam mati. Kalau di 145, dia memerlukan waktu sekitar, kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, 5 menit atau beberapa detik gitu. Kayaknya cuma beberapa detik, grafnya bakal gua link juga, tapi yang pastinya di 145 kalau di hold untuk a period of time dia bakal mati semua bakterinya, sama yang jelas rasa dagingnya bakal lebih moist. Oke, next kita bakal bikin barbecue sauce-nya buat nemenin ayamnya. Simple aja, ini bakal tomato based, rasanya ada manisnya, ada asemnya, ada gurihnya, pokoknya ini enak deh, seger. Ini pertama masuk saus tomat, dan nanti ada bubuk-bubuk lainnya, gue akan jelaskan satu-satu, tapi pada intinya adalah kita tuh cuma mau ngedissolve atau melarutkan rasa-rasa ini di dalam saus tomat. Terus ada gula merah, cuka putih, cuka apel atau apple cider vinegar, air asam. Full resepnya nanti bakal ada di description, jadi nggak usah khawatir ya. Ada garlic powder, onion powder, chili powder, sedikit garam, black pepper, sorry. Sama ada madu, biar ada glossnya sedikit. Ini kita aduk aja. Biar gulanya ke dissolve, terus rasanya nyatu semua. Jadi kita Oke, ini kira-kira udah 2 menit, semua gulanya udah larut. Gue icip. Rasanya udah enak, asamnya pas, manisnya pas, gurihnya pas. Kita tinggal angkat, terus nanti campur sama ayamnya. What are we doing? Kita mau goreng rawit, sama nanti goreng terasi. Ini bakal jadi bagian dari campuran buat dish yang akan mirip lawar ayam, terinspirasi dari lawar ayamnya. Gue matiin, jangan terlalu kering. Terus next, terasi. Baunya enak. Iya. Hello. Halo. This is another member, Metabot Protein. Kita pas masak terasi, lu dateng pas banget ya. Ini ada ayam yang tadi udah kita smoke ya. Sekarang kita bakal bikin. Disuir, Pak. Sekarang kita bakal bikin ayam asap sambal mbe. Itu deh, gue namain itu ayam asap sambal mbe. Soalnya kalau dibilang lawar ayam juga, kayak takut menyalahkan tradisi, jadi nggak berani. Oke? Suir dulu. Ini 2 dada ayam, berarti untuk kita berdua atau bertiga sangat generous ya ini. Oke, ayam asapnya udah disuir dan dicoba. It's very good. Jadi kita mau campur ya. Kita kasih garam lagi dikit aja. Kasih enggak sedoyannya aja. Ini paling setengah tablespoon lah kalau diukur-ukur. Ya. Rawit goreng sesuai selera juga, suka pedas-pedas enggak. Terus peppernya udah masuk, tapi kasih aja dikit lagi lah lada. Speak up. Bawang goreng agak banyak, bawang merah goreng, bawang putih goreng. Ya, sebanyak bawang merahnya tapi ini kita. Ini irisan daun jeruk juga. Makin banyak semakin wangi deh. Campur. Ada gula merah sedikit buat ngebalance rasanya, tapi jangan kebanyakan, ini bukan dessert ya. Ya, jeruk lemo atau jeruk sambal kita masukin beberapa. Dua dulu kita mulai.
petis juga ke dalam ininya. What makes this good, yo? Kita beranjak ke plating ya. Oke? Yap, go. Sedikit, secukupnya. Simpel aja, nggak usah. Ya, jadi kita mau potongnya against the grain ya, atau melawan apa ini, fibernya. Biar kalau digigit dia tetap lembut dan nggak panjang. Kalau panjang jadi alot atau keras. I don't know why I said that, but yeah. Barbecue chicken. Nice. Should I lift it up? That's it folks, barbecue chicken. Oke, ini barbecue chickennya langsung gue makan ya. Terus ini ada coleslaw juga buat pendampingnya biar ada cita rasa segernya dikit lah, nggak enak. Let's take a juicy piece here, dip it in a bit of sauce, and makan. It's unbelievable, mate. Mau juice kan nggak? Bagus nggak sih? Ya. Oh, juicy. Ya ini ayamnya juicy banget sih. Look at Ini that. emang gila sih. Wow. Wah, mantap. Yeah. Natural aja ini. Ya enak sih. Terus So yang juicy. saus barbeque-nya tuh nggak terlalu manis, jadi enak dimakan tiap hari gitu sih. Ya, personally gue nggak suka hal-hal yang terlalu manis karena enak ya. Jadi gue bikin cukup asam biar kalian actually bisa enjoy-nya lumayan banyak. That's amazing. Very good. Oke guys, thank you so much. Ini sekarang sudah jadi. Nama dishnya apa, Dan? Gue lupa. Ini ayam asap sambal be. Oke. Sambal be ya. Ya. Sambal mbak. Ah. Sambal mbak. Nah, tengahnya udah ditaruh. Sekarang kita udah bagi-bagi semua. Sekarang kita bakal tasting. Oke? Ya. Sip. Let's go. Oke, sebelumnya kita bilang makasih sama yang menginspirasi resepnya. Oke, 1, 2, 3. Sukma Manik. Yuk, makan. Oh, ini enak banget sih. Sedap banget. Enak banget. Gurih. Dada ayam empuk banget. Ini kayak antara gurih sama segernya pas banget. Terus ini pedasnya bisa diatur aja. Kalau mau Bisa. lebih pedas tinggal tambah Ini cabai. sedang sebenarnya nggak pedas itu. Wah, ini menggila sih. See you next time on Mad About F.